Shalom Kingdom Kids, apa kabarnya semuanya nih? Kak Arif percaya Kingdom Kids semua yang ada di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, sudah siap kan ikut ibadah Kingdom Kids hari ini? Hari ini kita akan membahas tema tentang menceritakan perlindungan Tuhan dalam pertemanan. Adik-adik semua, ingat ya, 3 peraturan kalau kita mau mengikuti ibadah Kingdom Kids. Yang pertama adalah apa? Belum semua nih kayaknya. Yang pertama adalah apa? Ya, betul sekali. Tetaplah duduk di tempat kalian masing-masing. Yang kedua, harus semangat untuk memuji Tuhan. Dan yang ketiga, membuka hati, telinga kita, duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau gitu, kita mau berdoa sama-sama terlebih dahulu yuk sebelum memulai ibadah kita hari ini. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, hari ini Tuhan, kami siap, kami mau mengikuti ibadah Kingdom Kids. Kami mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kami mau mendengar firman Tuhan, dan kami percaya firman Tuhan hari ini akan menguatkan dan memberkati setiap kami. Kami siap untuk beribadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk Kingdom Kids semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama yuk tepuk tangan. Kita nyanyi lagu Kingdom Kids. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Lagi yuk semuanya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi yuk. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus adik-adik semua. Kingdom Kids, Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Sekali lagi ya kakak-kakak semua ya. Yuk semua, Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Kita memuji Tuhan kita yang luar biasa. Kita nyanyikan pujian yuk. Hompilah hompimpa. Semuanya masih semangat ya? Masih tetap berdiri? Kita mau memuji Tuhan sama-sama. Hey! Senyum semuanya. Semuanya siap-siap. Say. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Siapa dia? Dialah Tuhan,
Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut dan mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Semuanya yuk. Hompila hompimpa. Siapa dia? Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dialah Tuhan. Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut dan mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dialah Tuhan. Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, dialah Tuhan. Dia jagoan hidupku. Sekali lagi yuk adik-adik semua. Dialah Tuhan, dia jagoan hidupku. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Wow, keren-keren semua ya Kak, adik-adik memuji Tuhan ya. Masih sanggup kan adik-adik semua? Masih semangat kan? Kurang kedengeran nih Kak, masih semangat kan? Mantep, yuk kita mengangkat pujian kita selanjutnya. Segala puji syukur hanya buat Tuhan kita. Adik-adik semua lebih semangat ya. Tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus Kristus. Semua, yuk nyanyi pujian ini, katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak semua. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya semuanya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Wow, 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 wow. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi ya adik-adik, katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Wow, 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 wow. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Adik-adik aja yang di rumah ya, soraklah haleluya semua. Soraklah. Lagi dong. Soraklah haleluya. Wow, 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 wow. Soraklah semua. Lagi. Soraklah haleluya. Lebih semangat lagi semuanya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Wow, 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 wow. Soraklah haleluya.
bersoraklah. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi yuk katakan haleluya, dua-dua tangan. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Woo! Kingdom Kids, yes, Kingdom Kids. Kingdom Kids, yes I am. Sekali lagi yuk Kak, Kingdom Kids, Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Boleh duduk semuanya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua duduk yang tenang. Kita buka hati, kita buka telinga kita, terima berkat firman Tuhan. Yang setuju dengan kakak katakan amin. Yang setuju dengan kakak katakan amin. Yuk siapkan hatimu untuk terima firman Tuhan hari ini. Kita angkat pujian kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom Kingdom Kids, apa kabar? Kita mengucap syukur hari ini kita masih beribadah di rumah dengan papa dan mama.
Kaina percaya ini adalah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan Papa Mama. Kami boleh bersama-sama beribadah. Dan kami percaya Tuhan, bahwa dimanapun kami berada, Tuhan selalu ada menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar kiranya Tuhan tolong kami mau belajar membuka hati kami, membuka pikiran kami, supaya firman itu masuk di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema menceritakan perlindungan Tuhan dalam pertemanan. Nah, apa sih maksudnya? Kingdom Kids yang Tuhan kasihi, ketika kita sudah mendapatkan perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita, beberapa waktu yang lalu kita sudah sama-sama mendengar firman Tuhan. Bahwa kalau misalnya adik-adik mendapatkan hadiah, tentunya adik-adik tidak tinggal diam. Adik-adik mungkin cerita dengan teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar sekali lagi firman Tuhan bagaimana kita menceritakan kepada teman bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna atas kita. Bahwa kita ada hari ini itu karena Tuhan yang melindungi. Betul adik-adik? Nah, betul ya, bahwa adik-adik sehat sampai hari ini, papa mama sehat sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus menceritakan kabar gembira ini kepada teman-teman kita, bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Di dalam perjanjian baru, adik-adik, dari perjanjian baru yang kita punya di dalam Alkitab kita, ada satu orang tokoh yang diceritakan dengan begitu luar biasa. Siapa dia? Nah, adik-adik, pasti adik-adik masih ingat ada seorang rasul Tuhan yang bernama Saulus. Dulu dia bernama Saulus, tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi Paulus. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, sebelum Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, adik-adik tahu bukan bahwa Rasul Paulus itu dulunya adalah seorang yang sangat membenci murid-murid Tuhan. Dulu dia bernama Saulus. Waktu ketika Saulus mendengar di sini ada murid Tuhan, mereka sedang berkumpul, langsung dikejar dan dibunuh. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, ketika Saulus masih di dalam pemahaman dia yang salah kepada Tuhan, Saulus memiliki hati yang tidak baik. Saulus membenci kepada murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan dia sampai membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik tahukah bahwa ketika Saulus bertemu dengan Tuhan secara pribadi, ketika dia sedang berangkat menuju kota Damsik, dia melewati sebuah pintu gerbang. Dan di pintu gerbang itu Saulus bertemu dengan sebuah cahaya yang besar sekali, yang menyilaukan, bahkan Alkitab mencatat sampai matanya buta. Nah, adik-adik, ketika Saulus bertemu dengan Tuhan secara pribadi, seketika itu juga Tuhan mengubahkan hidupnya. Saulus yang dulu pembenci Tuhan menjadi Rasul Paulus yang begitu mengasihi Tuhan. Dia memiliki perubahan yang luar biasa, adik-adik. Apakah cukup hanya berubah saja? Tentu tidak. Nah, ketika Rasul Paulus mengenal Tuhan secara pribadi, dia bukan hanya berubah menjadi orang yang baik saja, adik-adik. Tetapi Tuhan izinkan Rasul Paulus untuk bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Nah, adik-adik, ketika perubahan itu terjadi pada Rasul Paulus, itu semua pasti membawa dampak, membawa akibat kepada teman-teman, kepada lingkungan di sekitarnya. Nah, adik-adik, sambil Kak Ina cerita, Kak Ina akan memperagakan dengan alat peraga yang sudah ada di meja ini. Adik-adik yang Tuhan kasihi, ketika Rasul Paulus masih
hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan, lalu kemudian dia berubah, Rasul Paulus mempunyai janji sama Tuhan. Aku ingin mengikut Tuhan sampai kapanpun. Bahkan nanti adik-adik kita akan sama-sama lihat betapa Rasul Paulus pemegang janjinya kepada Tuhan. Ketika Rasul Paulus melihat bahwa di sekelilingnya banyak orang yang belum mengenal Tuhan, dia melihat seperti ini adik-adik. Ya, ini ceritanya adalah dunia yang kelihatannya biasa-biasa saja, tidak ada yang berwarna, tidak menarik. Tetapi kemudian ketika Rasul Paulus mulai bersaksi kepada teman-temannya, bersaksi kepada lingkungannya, itu Rasul Paulus menerapkan satu firman Tuhan bahwa Rasul Paulus ingin memberikan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik seperti ini, misalnya ini adalah anak-anak Tuhan, ini adalah Rasul Paulus yang Tuhan pakai untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi buat Tuhan Yesus. Lalu kemudian ketika Rasul Paulus mulai memuridkan orang lain yang dimuridkan itu juga menjadi saksi buat Tuhan. Bagaimana dia hidup dirubahkan oleh Tuhan sehingga mereka boleh memenangkan jiwa lebih banyak lagi. Nah, adik-adik, ini adalah warna-warna ini adalah misalnya mereka adalah anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan di tengah lingkungan di mana mereka tinggal. Mungkin adik-adik ada yang berpikir, apakah saya bisa Kak dipakai Tuhan? Tentu saja bisa. Tuhan Yesus yang pakai Rasul Paulus adalah Tuhan Yesus yang sama yang hari ini adik-adik dan Kak Ina sembah. Dia juga bisa memakai adik-adik, dia bisa memakai Kak Ina, bisa pakai siapa saja yang mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik coba perhatikan. Ketika anak-anak Tuhan berada di lingkungan di mana mereka berada, Tuhan mau mereka juga berguna untuk lingkungan. Mereka menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Perhatikan adik-adik ya, Kak Ina mulai aduk ininya sedikit-sedikit, warnanya mulai bercampur, dan Kak Ina percaya adik-adik bisa melihat warna-warna yang indah. Tetapi ketika hidup kita, ini misalnya hidup kita adik-adik ya, ketika hidup kita diserahkan kepada Tuhan sepenuhnya, ini adalah firman Tuhan dan Tuhan yang hidup di dalam kita. Nah, apa yang akan terjadi? Ini kelihatannya masih belum kelihatan bagus adik-adik. Coba perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi? Adik-adik mulai lihat ya. Ada warna-warna yang dibiaskan di tengah-tengah piring yang tadinya tidak indah. Adik-adik mulai lihat ada warna-warna yang tercampur. Nah, ini yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam hidup kita. Hidup kita harus berarti, hidup kita harus memberi dampak, hidup kita harus menjadi berkat buat teman-teman kita dimanapun mereka berada. Hari ini adik-adik, seberapa banyak di antara adik-adik yang rindu berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau hidupku dipakai oleh Tuhan. Adik-adik yang Tuhan kasihi, ketika kita melihat kembali kepada Rasul Paulus, ketika Rasul Paulus mulai berubah hidupnya, dipakai Tuhan, ternyata Rasul Paulus tidak hanya bicara, teman-teman aku dong berubah, teman-teman aku dong jadi baik, teman-teman aku dong jadi anak penurut sekarang. Tidak. Rasul Paulus memberikan contoh dari hidupnya. Bagaimana dia mengasihi orang-orang, bagaimana dia mengajar teman-temannya, bagaimana dia menjadi berkat buat lingkungannya. Adik-adik yang Tuhan kasihi, Kingdom Kids dimanapun kamu berada, hari ini dengar baik. Tuhan Yesus juga mau pakai kamu menjadi alat Tuhan. Jangan pikir kamu masih kecil. Tidak, Tuhan bisa pakai kamu yang kecil untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Hari ini Kak Ina mau tanya, siapa yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi kemuliaan buat nama Tuhan? Mari kita lakukan semuanya karena kita cinta kepada Tuhan. Adik-adik yang Tuhan kasihi, Tuhan rindu memakai kamu, Tuhan rindu memakai Kak Ina, Tuhan rindu memakai kita semua supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kak Ina percaya adik-adik yang sekarang ini menonton tayangan ini, semuanya rindu dipakai Tuhan dan semuanya rindu mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan.
Adik-adik yang Tuhan kasihi, Kingdom Kids dimanapun kamu berada, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kita minta Tuhan memberikan kita kekuatan supaya di dalam hidup kita, meskipun adik-adik masih kecil, adik-adik diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman-teman. Kak Ina rindu berdoa untuk kamu semua. Adik-adik boleh angkat tangan di rumah masing-masing dan Kak Ina akan berdoa buat kamu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami melihat Tuhan bahwa tangan Tuhan bekerja luar biasa bagi adik-adik kami yang sedang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan rindu memakai mereka. Tuhan mau mereka menjadi saksi dimanapun mereka berada. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, biar kiranya kemurahan Tuhan turun atas mereka. Roh Kudus penuhi mereka dengan kuasa-Mu, sehingga adik-adik kami boleh dipakai Tuhan, boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan Engkau melihat tangan yang diangkat oleh adik-adik kami. Biar kiranya Tuhan terus pegang tangan mereka, supaya mereka menjadi saksi, supaya mereka kuat menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman-teman dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur bahwa Engkau Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang Tuhan kasih, Kak Ina percaya bahwa firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Kalau adik-adik ingat apa yang ada di meja ini, mari kita ingat bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini adalah diambil dari Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Adik-adik boleh dicatat, diulang kembali Matius 5 ayat yang ke-16. Kita akan sama-sama hafalkan ya adik-adik ya. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang banyak, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah adik-adik hafalkan ya. Minggu depan adik-adik kita akan coba tanyakan apakah kamu sudah menghafalkan firman Tuhan yang Kak Ina berikan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai Kingdom Kids, Kak Silvi masih inget gak tantangan minggu lalu? Yaitu menyusun kata dengan benar. Ingat banget dong Kak Elin. Kalau gitu langsung aja Kak Elin, kita lihat ini dia jawaban susun kata dengan benar. Nah ini dia jawaban-jawaban susun kata yang benar. Kira-kira adik-adik jawabnya benar atau enggak nih? Kalau gitu langsung juga ya Kak Elin, kita mau lihat ini dia adik-adik yang berhasil susun kata dengan benar.
di Kingdom Kids. Keren-keren banget ya Kak Elin. Dan juga Kak Elin, kita punya tantangan untuk minggu depan. Adik-adik bisa bikin bentuk hati dengan barang-barang yang tidak terpakai. Barang-barang tidak terpakai. Contohnya Kak? Contohnya seperti kardus, baju-baju yang sudah tidak dipakai, plastik-plastik yang terpakai, ranting pohon atau apapun. Dan juga adik-adik tuliskan 3 kebaikan Tuhan dalam hidup adik-adik di selembar kertas dan ditempelkan di bentuk hati yang adik-adik buat. Nah, pasti kirimnya ke nomor WhatsApp ini kan. Betul. Dan juga jangan lupa untuk cantumkan nama, asal gereja, dan daerah kalian. Kalau gitu, kita tunggu. Kingdom Kids, yes Kingdom Kids, I Kingdom Kids, yes I am. Bye. Bagaimana adik-adik? Diberkati sekali dengan ibadah Kingdom Kids hari ini dong. Nah, pastinya jangan sampai lupa nih, minggu depan harus ibadah lagi. Jangan sampai lupa setiap hari Minggu di YouTube channel DPA GBI. Kita mau tutup ibadah Kingdom Kids hari ini, kita mau sama-sama lipat tangan kembali, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat ibadah hari ini. Terima kasih buat berkat Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar minggu depan kami boleh bersama-sama beribadah kembali. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan memberkati setiap kami. Berkati kedua orang tua kami, papa mama kami, keluarga kami. Tak lupa Tuhan Yesus, kami berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan senantiasa sertai. Tuhan sertai Bapak Presiden kami. Tuhan sertai orang-orang yang ada di Indonesia ini. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kingdom Kids, yes Kingdom Kids, I Kingdom Kids, yes I am. Sampai jumpa di ibadah Kingdom Kids minggu depan. Dadah!